Mungkin tak banyak yang tahu kiprah sosok ulama asal Jenggot Kota Pekalongan ini. Kiprahnya bisa dibilang gerilya dalam berdakwah melalui majelis taklim yang ia dirikan di kampung halaman sekitar tahun 1970-an. Berangkat dari sebuah keresahan akan adanya gejolak politik dan fanatisme kelompok waktu itu, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Amirin memiliki tekad kuat untuk menyatukan umat dan membentuk tatanan sosial masyarakat yang lebih baik melalui sebuah majelis taklim. Kiprah majelis ta'lim asuhan beliau semakin mendapat tempat yang luas di hati masyarakat. Semua kelompok dan ormas berkumpul menjadi satu untuk ngangsu kawruh bersama beliau. Di tengah semangat para santri yang membara untuk menuntut ilmu bersama beliau, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tepat pada 18 Juli 1999 Masehi atau bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau terlebih dulu. Duka yang mendalam dirasakan oleh keluarga dan seluruh santri pada waktu itu. Majelis ta'lim yang menjadi warisan berharga dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Amirin diteruskan oleh putra sulungnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin. Sudah 24 tahun Al-Maghfurlah meninggalkan kita. Tetapi bagi para santri dan keluarga, sosoknya akan selalu hidup melalui ilmu yang beliau berikan. Yai, boleh diceritakan bagaimana perjalanan Al-Maghfurlah Kiai Haji Amirin dalam mencari ilmu agama hingga akhirnya mendirikan majelis ta'lim yang menjadi cikal bakal Yayasan Al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Muhammad Saifuddin Amirin, putra daripada Kiai Amirin yang pertama. Alhamdulillah Al-Maghfurlah ini punya himmah yang kuat untuk mencari ilmu. Dari simbah-simbah itu memang buyut-buyut itu memang senang mencari ilmu. Dari simbah Kurdi, terutama dari simbah Mbah Hasan. Mbah Kiai Hasan itu memang mencari ilmu sampai jauh. Itu nurun sampai ke ayah saya. Ayah saya itu memang dari kecil sudah mencari ilmu. Pertama kali mencari ilmu di Pekalongan sendiri tentunya ada beberapa kiai, di antaranya adalah Kiai Abdul Samil Sari. Abdul Samil ini kan putra dari Kiai As'ari. Kiai As'ari tahu sendiri adalah santri daripada Mbah Kiai Soleh Darat. Setelah di Kiai Abdul Samil, beberapa tahun kemudian, 2-3 tahun di situ, kemudian Kiai Abdul Samil dengan salah satu guru abah saya namanya Mbah Kiai Soleh Somal itu Al-Madyani itu mengantarkan langsung ke salah satu ulama besar pada saat itu, yaitu Romo Yai Muslih Meranggen, Demak. Terus mondok di Demak ini lama, di Meranggen ini, sampai pulang memang dititipin oleh guru-gurunya untuk mensiarkan ilmu yang sudah diambil atau sudah dicapai di pondok-pondok masing-masing. Mendirikan majelis. Tapi kalau dulu nggak ada namanya, dulu itu nggak ada majelis. Sedikit banyak wasiat daripada gurunya ini dilakukan. Satu itu, yang kedua ya namanya berdakwah mengajak kebaikan. Awalnya di rumah dulu, rumah datuk saya, simbah saya, terus bergeser ke musola. Yang pada sekarang ini, pada masa ini mulai mau kita dirikan dengan bersama-sama untuk masjid. Sebetulnya alasan dibalik Al-Maghfurlah mendirikan majelis ta'lim itu apa, Yai? Salah satu alasan daripada mendirikan majelis taklim Al-Maghfurlah ini adalah kiprahnya beliau dalam bermasyarakat. Karena majelis taklim itu kan sebetulnya tempat ajang silaturahim, ajang bermasyarakat. Nah itu salah satunya bagaimana masyarakat mengenal tentang
keilmuannya Rasulullah, keilmuannya para orang-orang yang dulu, ulama-ulama yang berakhlak, yang berilmu tinggi. Nah, lewat majelis taklim ini, terus dengan sosial, bersilaturahmi di sini. Karena abah saya itu memang dulu, dari dulu memang senang menyatukan ya, dari berbagai unsur, masuk dari masyarakat, dari ormas, dari pemerintahan, dari Polri, dari TNI. Memang dari dulu sudah senang ya, termasuk tahun-tahun 88, 87 sampai tahun 92 itu termasuk menjaga stabilitas. Ada peristiwa apa kok sampai akhirnya mungkin menjadi gejolak tersendiri? Karena kan tahun-tahun itu kan tahun-tahun kompleks ya, ada gejolak politik yang pada saat itu Pekalongan luar biasa. Bahasanya kan orang Pekalongan terkenal dengan sumbu pendeknya waktu itu. Itu gejolak politik ada, gejolak sosial juga ada waktu itu. Ada SDSB, ada Polkas. Nah, bahasa itu saya tahu sendiri, itu dibalik itu semua. Saya datang ke beberapa aparat, sampai hubungi wali kotanya waktu itu Pak Samsudiat, untuk di lain sisi kadang-kala kita tempat saya itu tempat ngumpulnya para ormas di sini, minta jangan minta arah. Jadi waktu itu ada gejolak politik yang cukup besar. Di sisi lain umat ini biar stabil. Di sisi lain saya mengatakan umat kalau demo jangan sampai terluka. Sampai segitunya Tapi itu di balik layar semua, jarang orang tahu, karena saya itu dakwahnya nggak di panggung-panggung. Baik, kemudian apa sebetulnya yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah kepada santri-santrinya melalui majelis taklim? Banyak ya, di antaranya kan tentang bagaimana kehidupan beragama, terutama yang sehari-hari tentang sholat, tentang wudhu, caranya wudhu, sholat, bersuci, itu kan standar di lain sisi, itu akhlakul karimah. Kadang pengajaran beliau tidak hanya dengan lisan, tapi dengan tindakan. Jadi beliau itu jarang sekali tampil di kancah, apalagi perpolitikan, jarang, nggak mau beliau, apalagi panggung nggak mau. Jadi cuma ini kadangkala orang-orang yang dulunya itu bahasanya orang nggak mengira ini ternyata temannya Pak Gemirin, termasuk kayak Ki Sobib Jekoro, termasuk Hamim Jesuli Gusmi Kediri, termasuk ke Mas'ud Bojonegoro yang tinggal di Kopeng. Jadi orang itu di Pekalongan ya datar-datar saja, tapi justru orang-orang yang di luar Pekalongan lebih tahu Pak Kiai Haji Amirin. Beliau mendidik keluarga dan juga masyarakat. Mendidik keluarga itu bukan hanya sekedar jasmani tapi juga rohani. Beliau termasuk sosok yang termasuk sukses dunia dan akhirat. Termasuk diantaranya beliau punya anak 8 itu semuanya mondok pesantren semua, pendidikan agama semua, dan satu pun tidak ada yang disuruh dipaksa mondok, tidak ada. Dari kakak saya yang pertama sampai adik saya yang paling terakhir itu tidak ada yang dipaksa mondok, semua tapi pesantren semua dan lulus pesantren semua. Itu termasuk kesuksesan yang sangat luar biasa, dan kuncinya adalah kuncinya adalah beliau mendidik dengan secara rohani melalui doa. Doa-doa ini yang sangat penting, karena anak-anak zaman sekarang ini tidak bisa hanya dididik dengan cara
jasmani tapi juga harus secara rohani. Yang bisa dipetik adalah tentang keistiqomahan beliau. Keistiqomahan beliau dalam hal ibadah, mengaji, mengajar, mencari ilmu. Yang ditekankan daripada beliau pesannya adalah mencari ilmu. Sekuat apapun kita harus sebisa mungkin untuk mencari ilmu. Jangan lupa ngaji, karena namanya ngaji, mencari ilmu itu tidak ada kata terlambat. Minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita nanti tutup usia. Jadi pesan beliau yang ditekankan adalah ngaji. Suri tauladannya beliau selalu istiqomah dalam ngaji. Dalam keadaan sakit apapun beliau selalu ngaji. Jamaah ngaji, jamaah ngaji. Di luar kota pun selalu beliau diusahakan untuk pulang, untuk mengajar, untuk taklim, untuk mengaji. Beliau itu orang yang itu supel sekali sama masyarakat, mudah untuk diajak berbicara, mudah untuk berjajak bersenda gurau. Sifatnya itu menyenangkan sekali lah pokoknya. Setiap kali apabila saya dekat dengannya, hati serasa enak lah, itu nggak pernah. Bila ada rasa gundah, rasa bingung, ketika saya sowan sama Pak Yai Sepuh niku enak sekali, tenang, pikirannya jadi tenang. Kesannya saya kesana selama ikut dengan Pak Yai itu dulu ya, saya anggap sudah seperti ayah saya sendiri. Dan beliau sangat perhatian. Begitu juga dengan masyarakat sekitar. Sangat perhatian sekali. Begitu, terima kasih. Beliau sangat luar biasa, beliau sangat peka terhadap santri-santrinya dan sangat sabar untuk menghadapi santri, yang mana jumlah santri yang banyak dan karakter santri yang berbagai macam yang ada. Tapi beliau sangat luar biasa, beliau sangat piawai dalam menghadapi santri-santri yang jumlahnya begitu banyak. Beliau tidak hanya memberikan suatu perintah, tapi beliau memberikan suatu tauladan, jadi contoh setiap kali langkah yang hal-hal yang baik. Beliau tidak hanya memerintahkan kepada jamaah atau santri, tapi beliau menauladani. Jadi beliau memberikan contoh, beliau selalu mengajak. Jadi tidak perintah tapi mengajak. Itu yang sangat luar biasa, dan itu yang sampai sekarang kami sangat ingin meniru dalam hal tidak dalam bentuk perintah tapi ajakan. Itu yang sangat kami senangi pada cara beliau untuk memberikan dakwahnya. Pondok Maliki ini kan satu pondok yang menurut saya dari sebelum masuk ke dalam itu tampilan depannya saja ini menunjukkan pondok yang secara infrastruktur sangat luar biasa. Satu itu. Kemudian dari sisi pengelolaan pendidik, para kiai, ini saya kira Pak Kiai Saifuddin Amirin merupakan tokoh yang patut diteladani dengan berbagai inovasi dan inovasi-inovasi yang beliau buat di pondok pesantren ini, apakah itu yang berkaitan dengan pengelolaan secara keilmuan maupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi dan entrepreneurship. Kita melihat untuk penunjangnya, beliau ini termasuk orang-orang yang memiliki pertemanan yang luas, sahabat yang sangat banyak, kemudian lembaga-lembaga yang bisa diajak bergabung, berpartisipasi untuk memajukan pendidikan di pondok pesantren beliau. Samping itu, bahkan untuk terakhir ini ada usaha beliau yang sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Agama untuk membangun sebuah lembaga pendidikan formal, yang itu tentu membantu anak-anak pondok pesantren yang mau melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, yaitu Man Cendikia. Dan alhamdulillah kami dari Kementerian Agama selalu siap mensupport untuk terlaksananya lembaga pendidikan setaraf MTSN atau SMP tersebut.
Baik Pak Yai, berbicara mengenai berbagai macam kontribusi dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Amirin, pasti yang menjadi bibit adalah majelis ta'limnya begitu ya. Kemudian bagaimana ceritanya sebuah majelis ta'lim yang didirikan pada waktu itu hingga akhirnya diteruskan oleh Pak Yai sendiri hingga sampai saat ini memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat, terkhusus Kota Pekalongan. Alhamdulillah dengan berdirinya Majelis Taklim, Al-Maghfurlah mendirikan waktu itu dengan babatnya beliau cukup berat tantangannya. Berjalan waktu, konsisten beliau dengan istiqomahnya beliau. Hatta beliau di luar negeri pun kalau jadwalnya ngaji harus ngaji. Salah satu contoh, beliau ini pernah ke Australia diajak oleh salah satu santri beliau yang kebetulan menjadi ketua panitia KTT non-blok di Australia. Di Australia beliau datang diajak ke sana, tapi jadwal beliau harus pulang ngaji. Walaupun waktu itu sedang di Australia, terbang pulang ke tanah air. Pulang ke tanah air. Nah ini yang kadang-kala anak-anaknya, termasuk saya sendiri belum bisa melihat kondisi keistiqomahan beliau sampai seperti ini. Berdasarkan keistiqomahan beliau seperti ini, akhirnya mungkin Majelis Taklim ini akan berkembang. Salah satunya adik-adik juga alhamdulillah buka Majelis Taklim, ada markas, ada abbasiyah. Itu termasuk daripada barokah daripada orang tua. Kalau Al-Maliki sendiri, sebetulnya ini saya dengan terpaksa, bukan kompeten saya. Dengan terpaksa. Waktu itu anak ayah saya sudah meninggal, orang tua sudah meninggal. Saya pada waktu pengen ada salah satu kiai sepuh yang di Pekalongan untuk membagali ngaji ayah saya, orang tua saya waktu itu. Itu kata beliau mau musyawarah semua, udah kamu. Nah ini dengan terpaksa saya sam'an wa ta'atan dengan teman-teman daripada abah saya. Jadi kalau saya sendiri jauh dari kompeten. Nah, sampai sekarang dan jauh masih belum belum bisa kontribusi yang secara menyeluruh dengan umat. Kami ingin dukungan daripada teman-teman, orang-orang yang ada di Pekalongan, ingin ada kontribusi tentang Al-Maliki ini yang kemudian dinamai waktu itu Al-Maliki kan dinamai oleh Said Abbas Maliki. Guru saya yang di Mekah waktu itu datang ke sini tahun 2006-2007, terus 2009 juga datang ke sini. Yang menamai 2006-2007 itu dia datang ke sini nanya, ini masih ada. Namanya apa? Belum ada namanya Bu ya. Beliau diam sebentar, terus memberikan nama, udah dikasih Maliki. Ya kita sebetulnya malu dengan kebesaran Al-Maliki yang ada di dunia ini kan. Cuma kalau yang memberikan Sahibul Maliki, yang memberikan adik daripada Syekh Maliki, ya udah kita ngalir saja. Kemudian sampai akhirnya bagaimana ceritanya sampai ini berkembang, ada sekolah, kemudian ada pondok pesantren juga begitu? Nah, ini saya lihat perkembangan. Memang dulu itu memang ada dulu cita-cita Al-Maghfurlah ini ingin punya pondok. Ingin punya pondok. Makanya di area sini itu ada, sudah alhamdulillah sudah kami urus dan kami beli beberapa area di sekitar makam yang insya Allah untuk rencana untuk pondok yang beliau ingin dirikan dulu di sini. Nah, alhamdulillah dengan perkembangannya waktu kita juga mendirikan Al-Maliki yang ada sekolahan madrasah yang nanti bekerja sama dengan Manjendikiyah. Nah, ini ada terobosan-terobosan seperti itu. Nah, ini kan karena perkembangan zaman. Di sisi lain kita menjaga kesalafan. Kesalafan itu rohnya, karena abah dulu dan kami semuanya juga rohnya salaf itu masih ada. Jadi di sini nanti ada salaf mondok yang orang tidak bisa menolak manakala ada santri datang, manakala ada santri datang. Tapi kalau yang di sana, yang skalanya kan bahasanya orang sekarang internasional, jadi harus orang segini, ada seleksi, ada ini, ada.
Harapannya apa sih Yai dari Yai sendiri dari perkembangan yang luar biasa ini dari Yayasan Al-Maliki? Harapannya ke depan itu biar tambah berkontribusi tentang pendidikan. Bahkan tidak hanya pendidikan tok, ke depan itu ingin Al-Maliki itu berkontribusi ya pendidikan, ya ekonomi, ya kesehatan, yang itu sebetulnya canangan daripada yayasan sendiri, Yayasan Al-Maliki sendiri atau Majelis Ta'lim sendiri. Itu sudah ada konsep yang ingin sebetulnya dari pendidikan, dari ekonomi, dari kesehatan ini berjalan. Oke. Kemudian kalau selain Majelis Ta'lim sendiri, apa yang diwariskan oleh Al-Maghfurlah kepada para santri dan masyarakat? Kalau almarhum sendiri sebetulnya warisan yang paling besar adalah keilmuan beliau. Terus nasihat-nasihat beliau. Apa nasihat yang paling dikenang? Nasihat yang paling dikenang, nasihat beliau ini kan gini. Saya lihat waktu tahun-tahun, salah satunya. Waktu tahun-tahun 96, 97, di saat orang-orang pada geger gejolak politik pada waktu komplek ya pada waktu itu. Abah saya disuruh untuk orasi nggak mau. Alasannya waktu itu? Mikirnya umat. Mikirnya jujur umat. Ini kalau geger ini yang kasihan umat. Kalau chaos yang kasihan umat. Karena kalungan ini yang dilihat kan lokomotifnya. Lokomotif itu apa? Para kiai-kiai, para ulama. Kalau lokomotifnya gegeran kiambak, gegeran sendiri, ini kasihan umat kan. Umat yang jadi korban jadi seperti itu ya. Nah, waktu itu Abah saya betul-betul konsisten mempertahankan itu, sehingga untuk didatangin, diaturi ke panggung sana bang, sama nggak mau. Padahal waktu itu kiai-kiai sudah semua full semua ikut. Saya nggak mau. Baik Kiai, terakhir sebagai putra pertama dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Amirin, apa pesan khusus yang diberikan Al-Maghfurlah waktu itu untuk Pak Yai? Pesan khususnya terakhir, jadi waktu Abah saya mau meninggal malam Jumat, malam Selasa itu full sama saya, bahas tentang kematian. Malam Selasanya, malam Jumat itu Abah meninggal sama saya, satu malam full dengan saya. Bahkan Abah saya bilang sama saya sudah sering, akhir-akhir ini sudah sering didatangin Kiai Muslih, salah satu gurunya yang di Meranggen yang dikuburkan di Mekah waktu itu. Nah, terakhir beliau bilang, andai saja engkau berpegangan dengan ilmu dan keikhlasan kamu jaga, kamu jangan khawatir tentang kehidupan. Kalau engkau hidup dengan ilmu, keikhlasan kamu jaga, kamu jangan khawatir tentang kehidupan. Ilmu dan keikhlasan. Tongkat estafet harus terus berjalan. Pada 2006, di tangan putra sulungnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin, Majelis Ta'lim yang didirikan oleh sang ayah akhirnya mendapatkan nama dari sang guru, yaitu Syekh Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, dengan nama Majelis Ta'lim Al-Maliki. Kontribusi Majelis Ta'lim Al-Maliki untuk masyarakat terus dikembangkan melalui pembentukan Yayasan Al-Maliki pada 2014 dan pendirian pondok pesantren serta sekolah. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sepenggal kisah perjuangan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Amirin. Keikhlasan di setiap mengajar para santri ditunjukkan dengan disisihkannya kepentingan pribadi beliau. Ilmu yang beliau berikan kepada santri tidak setengah-setengah melalui pendirian Majelis Ta'lim yang selalu konsisten untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Menurutnya, keikhlasan dan ilmu adalah dua hal yang menjadi kunci terwujudnya kemaslahatan umat. Selamat jalan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Amirin. Perjuanganmu akan selalu berkobar di hati santri-santrimu.